boleh bantu Mama ngelipat baju yang udah disetrika, Ma? Bisa tak kamu, Ling? Bisa, tadi aku lihat di YouTube cara ngelipat baju yang cepat dan mudah. Bentar ya. Ya, Ma. Nih. Oh iya, Ling, lumayan kamu bisa bantu Mama mengerjakan tugas di rumah. Iya, Ma. Yang rapi loh ya, Ling. Iya, Ma. Ini, Ma, udah jadi. Rapi kan? Oh iya. Ma, ini mau lipat baju lagi ya. Iya. Hai Sobat Kristus, tetap di rumah ya, dan membantu hal-hal yang menyenangkan dan di rumah saja. Tetap semangat dan beribadah. Dadah! Shalom Sobat Kristus. Minggu ini kita akan memulai sekolah kita dengan sekolah online. Ada yang sudah masuk sekolah online-nya, tetapi juga akan masuk dan akan memulai minggu ini. Dan pastinya akan banyak tugas-tugas yang akan kita kerjakan di rumah. Kita siapkan ini, siapkan itu. Pasti akan sangat sibuk. Tetap semangat dan kerjakan dengan tanggung jawab. Nah, yang lulus sekolah dasar mulai sibuk dengan sekolah baru, guru yang baru, teman-teman yang baru, dan mata pelajaran yang baru. Tetap semangat belajarnya, karena hal-hal baru akan membuat setiap kita tambah maju dan exciting. Selamat buat Sobat Kristus yang memasuki kelas SMP. Nikmati meski di tingkat yang baru dimulai dengan kelas online. Loso Sony ucapkan selamat Sobat Kristus yang memasuki kelas 7 atau SMP. Ada Abed, ada Fabian, ada Andre dari Pos Taman Harapan. Ada Angel, Alexander, Audrey, Aureli, Edward, Ethan, Evangeline, Felicia, Johnson, Jocelyn, Maria, Maverick, Kendrick, Orlando, Resel dari Pos Pakri. Niken, Sevanya, Jevika dari Pos Alitia. Sekali lagi tetap semangat dan cihayu. Nah, hari ini Sobat Kristus, kelas kita nuansanya adalah nuansa kelas IPS. Bisa dilihat ya Sobat Kristus. Apakah masih ingat dengan ruang sekolah kita? Atau mungkin sudah lupa? Dan kita akan beribadah dengan nuansa kelas IPS kita. Jadi mengingatkan setiap kita. Saat kita belajar, di situ kita sedang beribadah. Saat kita mengerjakan tugas-tugas, di situ kita sedang memuliakan Tuhan. Nanti Loso Sony akan kulik satu pelajaran sejarah yang kaitannya dengan orang-orang Kristen. Yuk Sobat Kristus, sebelum kita beribadah, Loso Sony mengajak kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Di tahun ajaran baru, kami akan memasuki sekolah online. Kami akan banyak mengerjakan tugas-tugas kami dari rumah. Dan juga kami akan bersama-sama dengan keluarga, pekerjaan-pekerjaan rumah yang setiap hari mungkin akan kami temui. Dan mungkin kami akan banyak membantu. Kiranya Tuhan berikan kami sukacita. Tuhan memberikan kami kegembiraan dan semangat untuk kami memulai tahun ajaran baru ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah. Berkati setiap kami, berkati Sobat Kristus yang ada di rumah. Supaya hati mereka, iman mereka, rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, masih ingat kan time song kita di bulan Juni? Ya, Yesus terang dunia. Kristus adalah terang yang tinggal di dalam hati kita saat kita percaya kepada Kristus. Maka dimanapun kita berada, kita menjadi terang Kristus. Di rumah kita terang Kristus. Bahkan apapun yang kita kerjakan dan lakukan harus memuliakan Tuhan. Karena kita adalah terang Kristus. Yuk Sobat Kristus, semuanya bangkit berdiri dengan
Dengan semangat kita memuji Tuhan dan menyanyi bersama dengan Lose dan kakak-kakak di sini. Dan yang ada di rumah, ajak menyanyi Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah hapus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Aku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi Sobat Kristus, Yesus terang dunia dan kita adalah terang Kristus. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah hapus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Aku tetap menjadi saksi-Mu Dimanapun juga. juga. Jadikan ku terangmu Jadikan Tuhan. ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu Sampai ujung sampai ujung dunia. dunia. Sekali lagi jadikan ku terangmu Tuhan. Terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu Sampai ujung sampai dunia. ujung dunia. Sekali lagi sampai ujung Sampai dunia. ujung dunia. Sampai ujung Sampai dunia. ujung dunia. Sobat Kristus, ayat emas hari ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 11. Boleh buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Tetapi kalau mau lihat di layar boleh. Sobat Kristus sama Lose Sony dan kakak-kakak di sini akan membaca bersama-sama. Kita baca sebanyak 2 kali. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, Lose dan kakak-kakak dan Sobat Kristus yang di rumah, bersama-sama kita membaca. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sobat Kristus, Kaisar Nero itu dilahirkan di tahun 37 Masehi di Anzio, Roma. 18 Juni tahun 64 ketika Raja Nero memerintah, kota Roma mengalami kebakaran yang sangat hebat. Diduga kebakaran ini di kota Roma dilakukan sendiri oleh Kaisar Nero, Kaisar Romawi yang berkuasa saat itu. Selama 5 hari, kota Roma kebakaran yang sangat hebat. Karena pada zaman itu, rumah, gedung semuanya dibangun dengan kayu. Sempat dipadamkan setelah 5 hari kebakaran. Tetapi kebakaran itu semakin membesar lagi dan akhirnya kota Roma di tahun 64 habis luluh lantak. Atas kejadian ini, Kaisar Nero menyalahkan orang Kristen di kota Roma untuk bertanggung jawab. Sehingga banyak orang Kristen ditangkap, dianiaya, lalu disalib, bahkan dibakar, dijadikan tiang api sebagai penerangan di malam hari. Tragis bukan? Dan belum cukup di situ. Bahkan ada yang diumpankan menjadi makanan binatang buas. Hari itu orang Kristen yang tinggal di kota Roma sangat ketakutan. Karena setiap detik dan setiap saat bisa ditangkap dan kehilangan nyawanya. Maka Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu dan semangatmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Kenapa harus rajin? Kenapa harus menyala-nyala semangat? Kenapa harus setia kepada Tuhan? Karena Jesus love me. I love Jesus. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita mengasihi Tuhan. Sobat Kristus, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Jesus, I love you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and Sekali lagi, Jesus, I love you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. No one like you on the earth, oh my Lord. No one has power above you. I will give my soul and my love for you. Oh my Lord, Jesus, I love you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Sobat Kristus, kalau kita harus rajin karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita harus hidup baik karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita harus hormat sama orang tua karena kita mengasihi Tuhan. Jesus, I love you. I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more. Sekali lagi katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. no one like you on the earth. No one like you on the earth, oh my Lord. No one has power above you. I will give my soul and my love for you. Oh my Lord, Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Jesus, I love you. Shalom Sobat Kristus, jumpa lagi dengan Langsung Berti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masa depan. Tepatnya sesuatu yang penting dan berguna untuk masa depan kalian. Apakah itu? Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara kami, memelihara keluarga kami sehingga kami tetap sehat. Sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti, menyimpan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kalian disuruh memilih gambar yang ini, kira-kira mana yang akan kalian pilih? Pak Pasir? Boneka Teddy yang gemesin? Makanan yang enak-enak itu? Uang? Atau game? Wah, bingung ya? Sama, kemarin juga seperti ketemu Kak Erika dan Kak Fani. Waktu pesertanya, kalian pilih yang mana? Ternyata pilihan mereka berbeda. Kalian mau tahu apa pilihan mereka? Yuk kita kenalan, kita ketemu dengan mereka. Wah,
Ya memang lucu sih ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, selain tadi yang kita santai-santai, ini Rosa mau tanya serius sedikit nih. Kalau nih soal pilihan, nah kalau kalian sudah milih yang ini nih, belakang ini, nah lihat tuh. Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Itu ada makanan, ada pak pasir, ada boneka beruang Teddy yang lucu, uang, atau game. Nah, kalau Kak Er sama Kak Fani pilih yang mana tuh? Kalau aku sih, aku pilih uang. Karena kalau aku pilih uang, aku bisa beli semuanya itu. Aku bisa beli makanan, bisa beli boneka Teddy, bisa beli apapun yang aku pengen, bisa beli dengan uang. Banyak ya maunya ya. Jadi uang gitu ya, mentahnya aja. Yes. Karena bisa beli semua. Kalau Kak Fani? Kalau Erika bilangnya mau mentahnya, saya mau matangnya aja. Aduh, Saya sukanya kan berhubung saya suka makan, jadi saya milihnya makan gitu. Kan aduh, makanan itu enak gitu loh. oh gitu. Banyak macamnya. Nah, kadang kalau milih makanan tuh ada kesenangannya sendiri. Wah, mau ini gitu. Lapar mata gitu ya, lapar mata. Oh, jadi Kak Erika pilih uang karena bisa dibeliin apa aja. Kalau Kak Fani makan aja karena hobinya makan. Makannya enak-enak. makin Nah, iya. Nah, nggak ada yang milih bak pasir? Bak pasir. Heeh. Buat apa loh sebak pasir loh? Iya, buat bangun rumah juga kurang. Setrek juga kurang. Nggak Terus cukup loh. iya, buat apain? Tapi kalau bak pasir itu selalu ada di mana coba? Oh, bensin biasanya ada SPBU tuh. Pinter kamu. Kenapa tuh di pom bensin ada bak pasir? Kok nggak ada yang lain gitu? Oh, soalnya itu kalau misalnya terjadi kebakaran nyiramnya pakai pasir itu, jadi kan apinya padam. Pinter. Jadi, nah, Sobat Kristus, Kak Erika pilih uang karena Kak Erika berpikiran dengan uang dia bisa membeli apa aja. Kak Erika punya kebutuhan untuk membeli sesuatu, Kak Erika pilih uang. Kak Fani karena suka makan, dia pilih makanan. Tapi kalau lagi kebakaran, mereka berdua, kakak berdua ini setuju akan memilih bak pasir. Nah, itu semua yang dipilih adalah bagaimana dari pilihan banyak, Kak Erika dan Kak Fani melakukan apa yang dinamakan prioritas. Apa itu prioritas? Tadi langsung Kak Erika, Kak Fani sudah berbicara tentang prioritas. Apakah Sobat Kristus ada yang tahu apa itu prioritas? Ya, prioritas adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari yang lain. Nah, supaya kita bisa membuat prioritas, kita mesti memahami dulu bagaimana kita bisa membuat prioritas. Untuk mengingatnya, saya akan singkat jadi KPK. Jadi kalau untuk menentukan prioritas, kita harus hafal di kepala kita ada KPK. K, kebutuhan. Tadi kita sudah lihat Kak Erika pilih uang. Karena apa? Dia butuh untuk beli sesuatu. Kak Erika butuh beli handphone, beli makanan. Kemudian Kak Erika punya P, pengetahuan tentang prioritas yang dia buat. Pengetahuannya apa? Kak Erika tahu dengan uang dia bisa beli sesuatu. Bahkan semua yang tadi pilihan-pilihan yang ada. Tapi jangan lupa prioritas juga harus melihat K yang kedua. Apa itu? Ke depan. Jadi pada saat kita membuat atau Sobat Kristus membuat prioritas, jangan lupa pikirkan juga ke depan, masa depannya. Kalau tadi yang dibuat Kak Erika, Kak Fani hanya prioritas yang dalam waktu yang singkat. Karena Kak Erika perlu uang untuk saat ini, dia hanya memikirkan uang. Kak Fani karena suka makan, hanya pilih makanan. Nah, Sobat Kristus, kita juga harus bisa membuat prioritas yang bukan hanya untuk saat ini, atau 10 tahun, 20 tahun, tapi harusnya kita bisa membuat prioritas yang juga untuk masa depan kita, masa yang jauh sampai nanti kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Nah, untuk itu kita akan membuka firman Tuhan yang akan menolong kita bagaimana kita bisa membuat prioritas yang benar, prioritas sebagai anak Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita akan mempersiapkan Kejadian pasal 12 ayat 1-9.
Ya, langsung tunggu. Ya, silakan ambil Alkitab. Terima kasih. Oke. Sobat Kristus sudah ketemu? Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Kalian baca di rumah, lalu saya akan bacakan di sini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sobat Kristus, tadi kita sudah baca bagaimana Abram diperintahkan Tuhan untuk pergi dari Haran, dari tempat tinggalnya, dari keluarganya ke satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Sobat Kristus, Abraham harus keluar dari kotanya. Dia harus berpisah dengan keluarga besarnya. Abraham harus membawa harta bendanya yang pasti akan merepotkan dia. Karena banyak sekali yang harus dia bawa. Ternak, hamba-hambanya. Karena Abraham adalah seorang yang kaya raya. Sudah pasti hal itu akan merepotkan Abraham. Nah, belum lagi orang-orang atau keluarganya yang lain akan berkata, mau ngapain sih pergi dari Haran? Di sini kan sudah enak. Di sini kamu sudah kaya. Ada kami semua keluarga besarmu. Nah, kalau kamu pergi, apalagi dengan begitu banyak harta bendamu, bisa nanti di jalan kamu dirampok orang. Belum lagi nanti di tempat yang baru, bisa aja orang itu buka sama kamu. Kamu bisa dimusuhin, bisa diperlakukan tidak baik. Ngapain sih pergi? Sudah aja di sini saja, nggak usah neko-neko. Nah, Sobat Kristus, Abraham bisa aja menolak untuk taat kepada perintah Tuhan. Abraham bisa memilih untuk tidak taat, tapi Abraham memilih untuk taat. Nah, kenapa? Karena Abraham memiliki prioritas untuk mentaati firman Tuhan. Kenapa? Ingat KPK tadi? Kak, apa yang menjadi kebutuhan Abraham? Abraham butuh berkat Tuhan. P. Pengetahuan yang dimiliki Abraham tentang Tuhan adalah pribadi yang setia dan kalau Tuhan sudah berjanji pasti akan ditepati. Kak, Abraham melihat ke depan. Berkat yang nanti Tuhan berikan kepada keturunannya. Keturunannya akan tinggal di tanah yang subur. Keturunannya akan sangat banyak. Sobat Kristus jangan lupa. Di daerah Timur Tengah di mana Abraham tinggal, itu tanahnya tidak baik. Banyak gurun pasir. Tapi ada satu tempat yang namanya Palestina atau Kanaan, itu adalah negeri yang subur yang nanti akan dimasuki oleh Abraham. Pada saat itu Abraham tidak tahu bagaimana tanah Kanaan itu subur. Tapi dia memegang perintah Tuhan. Prioritas hidup Abraham adalah taat kepada perintah Tuhan. Itulah prioritas anak Tuhan. Untuk bisa taat itu tidak mudah Sobat Kristus. Sobat Kristus setuju?
Iya, karena ada tantangannya. Yang pertama dari diri kita sendiri. Kadang-kadang untuk taat firman Tuhan itu malas kita. Kita sendiri malas repot, enakan di rumah aja. Apalagi lagi musim liburan gini. Enaknya kan main game aja. Ngapain sih baca firman Tuhan? Ngapain sih belajar? Kan udah capek gitu ya. Yang kedua, ada orang lain tantangan. Orang bisa bilang, kamu itu sok suci, sok rajin baca Alkitab terus. Lose pernah punya pengalaman dulu. Waktu Lose masih di Jakarta, Lose kuliah. Waktu itu kami ada ujian. Duduknya dempet-dempet. Dosen tidak ada. Ujian nih. Nah, waktu ujian semua bisa nyontek karena tidak ada dosen. Kemudian juga duduknya deket-deket, jadi cuma cukup begini aja udah kelihatan. Nah, Sobat Kristus, apa yang terjadi? Waktu itu Lause, pas di sebelah Lause ada orang yang sangat pintar. Waktu itu kuliah statistik, Lause paling tidak bisa yang namanya statistik. Setelah ujian dibagikan, Sobat Kristus tahu berapa nilai yang di sebelah Lause? Betul, 100 atau 10. Dan Sobat Kristus tebak kira-kira nilai Lause berapa? Iya, salah. 50 atau 5 saja. Wow, ya itu. Jadi setelah itu teman Lause berarti bilang gini, bodohnya kamu. Kenapa cuma dapat 5? Saya kan di sebelah kamu kan bisa melirik, nilaimu bisa bagus. Kenapa kamu dapat nilai 50 atau 5? Bodoh kamu, kenapa kamu gak nyontek? Terus apa jawab Lause? Lause senyum aja, ya memang saya mampunya segitu. Tapi Lause tidak menyerah. Setelah itu Lause benar-benar belajar dari teman Lause yang pintar ini. Dan puji Tuhan, setelah akhir semester nilai Lause 7 B. Lumayan toh. Jadi tidak mudah untuk taat. Ada godaan dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita malas, kita capek. Dan juga ada orang lain. Nanti kita dibilang sok suci, munafik. Banyak sekali tantangan untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, terakhir sebelum Lause tutup, ini adalah pemandangan yang cantik ya. Nah, ada yang udah pernah ke sini? Mungkin sebagian Sobat Kristus pernah. Ini adalah Gunung Padar, bagus sekali. Wah, itu luar biasa indah. Salah satu objek wisata yang menarik di Labuan Bajo. Nah, Sobat Kristus, waktu itu Lause pergi tahun lalu, bersyukur bisa pergi ke sana. Sebelum menikmati pemandangan yang begitu indah, wah sebetulnya Lause udah seperti mau menyerah. Kenapa? Karena kami tidur di perahu kecil. Dan kemudian waktu itu malam, ombaknya sangat besar. Banyak orang yang muntah. Tapi kalau kami mau lihat gunung itu, kami terpaksa harus tidur di perahu yang kecil dengan terombang-ambing. Lause akhirnya bisa tidur, cukup baik gitu ya. Adik ke keluarga Lause yang lain gak bisa tidur. Karena Lause tekniknya begini, menyimpang sedikit ya. Jadi waktu ombak naik saya bilang gini, Lause bilang, Tuhan, begitu ombaknya turun, Yesus, Tuhan, Yesus. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Tapi tidak lama karena jam 3 atau jam 4 kami disuruh bangun. Bangun. Harus cepat-cepat siap-siap. Karena apa? Ternyata ada 1000 kapal yang antri. 1000 kali 20 orang. Begitu banyak orang yang akan ikut pagi itu akan naik untuk melihat sunrise di Gunung di Padar itu. Waduh, jam 3 jam 4 baru enak tidur, suruh bangun. Males kan? Belum lagi dingin. Karena harus turun nanti ke air dekat itu. Wah, udah turun, udah ngantuk-ngantuk, ngantri. Agak gelap karena matahari belum terbit. Kemudian pas naik, ya ampun tinggi sekali gitu ya. Aduh, berhenti dulu. Tadinya Lause bilang, sudahlah di sini aja step ini toh kelihatan. Terus ngeliat lain, loh kok yang lain naik dulu. Akhirnya Lause naik lagi. Beberapa kali naik. Tapi setelah itu, wow, pemandangannya memang dahsyat luar biasa. Nah, Sobat Kristus, sama dengan hidup kita. Kalau kita memilih untuk prioritas hidup kita untuk taat kepada Tuhan, tidak mudah. Seperti tadi, ada tantangan dari kita, dalam diri kita, ada tantangan dari teman-teman kita. Tapi kalau kalian mau mendapat sesuatu yang baik dalam hidup ini, mau mendapat berkat Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan. Satu hari coba kalian investasi, bukan buang waktu. Kalau main game buang waktu. Tapi kalau kalian baca Alkitab itu investasi. Kalau kalian belajar
Itu investasi. Investasi adalah sesuatu yang nanti akan kalian nikmati setelah kalian besar. Kalau buang waktu, itu akan percuma waktu itu berlalu. Tapi kalau investasi, nanti kalian akan menuai seperti investasi uang di bank. Dia akan menikmati hasilnya. Sama pada saat sekarang kalian masih muda. Setiap hari 10 menit kalian baca firman. Bukan cuma baca, kalian renungkan dan lakukan. Tunggu 20 detik. Kalian akan menjadi orang yang sangat diberkati. Kalian akan bijak seperti kitab Amsal. Pengkhotbah bilang Amsal bilang takut akan Tuhan permulaan hikmat. Saya berharap mulai saat ini Sobat Kristus punya satu prioritas sebagai anak Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Kalau kalian taat pada firman Tuhan, lihat masa depan kalian sudah ada di genggam. Saat ini keselamatan sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan berikan kepada kalian. Tapi jangan cuma keselamatan yang nanti kalian nikmati. Tapi selama kalian di dunia ini, kalian kalau taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, kalian akan menikmati hidup yang sungguh diberkati Tuhan. Sobat Kristus mau hidup yang diberkati Tuhan? Jadikan prioritas hidup kalian taat. Taat pada perintah Tuhan dan lihat nanti kalian akan menuai. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, sebelum Lause mengundurkan diri, kita berdoa dulu ya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ketaatan Abraham sehingga lahirlah Engkau, Yesus Juru Selamat sebagai salah satu keturunan dari Abraham. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami begitu banyak janji berkat asal kami taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa mentaati firman-Mu. Kami setia membaca firman-Mu. Kami setia merenungkan firman itu, melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ada berkat Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang boleh taat, boleh setia kepada Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, karena kami juga bergumul dengan kedagingan kami. Kadang-kadang kami malas, kadang-kadang kami tidak mau repot, kami ingin cepat menikmati hasil. Kami juga kadang-kadang tidak kuat, tidak tahan pada saat teman-teman, orang-orang di sekitar kami berkata-kata yang membuat kami tidak suka Tuhan. Kami dikatakan kadang-kadang munafik, sok suci, itu kadang-kadang menyakitkan kami. Tolong kami Tuhan untuk kuat, mampukan kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan terus memampukan kami menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sobat Kristus, firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 2-4 berkata demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir. Bapa Abraham dan umat Israel dibenarkan karena imannya percaya kepada Allah Yahweh yang berfirman. Baru Abraham pergi ke kota Haran. Dan umat Israel setelah percaya bertindak dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Hari ini Sobat Kristus dan Lose juga sama. Kita percaya kepada Kristus, baru kita taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Walau sulit, tetap taat. Walau banyak tugas, tetap setia. Karena Tuhan, Juru Selamat kita, menyertai kita, menyertai orang tua kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai semuanya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia,
akan berjalan bersama Tuhan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Ajak orang tua, keluarga kita menyanyi pujian ini. Tuhan menyertai kita, menyertai orang tua kita. Bersama-sama, Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, dia ingat akan janjinya. Tuhan menyertai keluarga kita. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Bersama-sama. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Menyertai kita senantiasa. Sahabat Kristus, tahun ini kita akan memasuki tahun ajaran baru dengan pembelajaran online. Losa Sony akan mengajak setiap kita untuk berdoa. Losa Sony nanti akan memimpin doa, sahabat Kristus bisa berdoa di rumah, di dalam hati boleh, bersuara juga boleh. Yang pertama, kita berdoa untuk tahun ajaran baru kita. Minta kekuatan pertolongan dari Tuhan, supaya diberikan semangat dan kesetiaan mengerjakan tugas-tugas kita. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk pekerjaan orang tua kita. Ini masa sulit, di masa pandemi. Orang tua kita supaya diberikan kesehatan dan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Losa Sony akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk Sobat Kristus yang memulai tahun ajaran baru ini dengan pembelajaran online. Kami berdoa dengan model dan sistem yang baru ini, supaya Sobat Kristus diberikan kekuatan, bahkan kecerdasan, kesetiaan dan semangat untuk belajar tetap di rumah. Kami berdoa kiranya dengan keterbatasan-keterbatasan, Sobat Kristus kami boleh belajar dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua dari Sobat Kristus kami. Di masa-masa sulit ini, pekerjaan mereka terkena dampaknya. Tuhan, tolong dan sertai dan berkati pekerjaan orang tua kami. Supaya senantiasa mereka diberikan kekuatan kesehatan dan juga pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, kita akan melakukan banyak hal di rumah. Tetapi ingat, kita melakukannya karena aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku. Mari kita pujikan nyanyian Jesus I Love You. Jesus I love you, I want you and I need you. Jesus I love you, I want you more and more. No one like you on the earth, oh my Lord.
Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Mari kita berdoa, kita menutup ibadah kita hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kami, yang menyertai Sobat Kristus, yang menyertai keluarga-keluarga kami. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata di masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Sobat Kristus kami beserta dengan keluarganya, kiranya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, Losa Sony akan menyampaikan warta Komisi Anak GKT 3. Jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Beritahu teman-teman kita juga supaya IG kita rame. Lalu yang kedua, ini yang kita tunggu-tunggu, kuis. Hari ini Losa Sony akan bacakan 2 kali. Sobat Kristus perhatikan baik-baik. Dalam cerita firman Tuhan tadi, kemanakah Tuhan menyuruh Abraham pergi? Mudah bukan? Sekali lagi. Dalam cerita firman Tuhan tadi, kemanakah Tuhan menyuruh Abraham pergi? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu dengan format jawaban, nama, spasi, pos Sekolah Minggu, spasi, dan jawaban. Akan dipilih 3 anak Sekolah Minggu yang paling benar menjawab. Dan tentu saja ada hadiah menarik dari guru Sekolah Minggu. Pemenang akan di-share di IG Sekolah Minggu GKT 3. Sobat Kristus, kirim video pendek atau via chat pertanyaan apa saja ke WA Losa Sony. Losa Sony tunggu ya. Kalau ada saran, ada masukan, ada usulan tentang ibadah online Sekolah Minggu, sampaikan juga via WA ke Losa Sony. Nanti Losa Sony akan diskusi dengan para guru Sekolah Minggu, supaya ibadah online kita semakin hari semakin baik. Dan jangan lupa, berikan persembahan kepada Tuhan. Kalau nanti menunggu ibadah Sekolah Minggu akan berjalan, kumpulkan dulu. Atau kalau mau via transfer lewat rekening BCA Gereja, silakan minta bantuan orang tua. Atau mungkin kita punya QRIS, punya OVO, GoPay, ShopeePay, silakan. Berikan persembahanmu kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita.